Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Pak Nur berharap kalian sekeluarga tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya wabah COVID-19. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembelajaran yaitu bab ketiga yang akan membicarakan tentang teks prosedur. Pada pertemuan yang lalu, pertama kita bicara tentang teks deskripsi, kemudian cerita fantasi, dan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru, bab yang ketiga, yaitu teks prosedur. Mungkin anak-anak ada yang sudah paham apa sih yang dimaksud dengan prosedur itu? Apa? Prosedur, ya kan ya? Jadi teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita sudah pernah melewati prosedur itu. Misalkan kalau kita akan melaksanakan sholat, pasti kita akan apa? Sebagai syarat sahnya sholat itu bagi muslim ada yang namanya berwudu. Nah, wudu itu ada prosedurnya, ya kan ya? Kalau yang utama, yang wajib itu apa? Membasuh muka, ya kan ya? Kemudian dilanjutkan membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, ya kan ya? Kemudian telinga, baru yang terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu adalah prosedur, namanya prosedur. Kalau ibu kita sedang membuat apa? Membuat roti, juga ada prosedurnya, ya kan ya? Langkah-langkah, betul. Jadi prosedur itu adalah langkah-langkah, ya kan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke. Selanjutnya, dalam bab yang ketiga ini, yang akan kita bicarakan yang pertama adalah ini, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang berikutnya B, informasi penting dalam teks prosedur. Mohon maaf. Jadi apa sih yang membedakan, informasi apa yang kita peroleh dari teks prosedur kalau kita bandingkan dengan teks deskripsi dan teks imajinasi, seperti itu. Simpulannya, struktur dan kebahasaan, baru yang terakhir diharapkan untuk mengakhiri pertemuan bab 3 ini, kita diharapkan mampu membuat, menyusun teks prosedur tentang apa terserah. Ya, seperti kalau kalian mau menyalakan komputer, tentu ada prosedurnya, langkah-langkahnya, ya kan ya? Atau kalau kalian akan bermain game, nah itu juga ada prosedur atau langkah-langkahnya. Jadi prosedur itu adalah langkah-langkah, urutan langkah-langkah. Baik, dilanjutkan Pak Anwar. Nah ini, dalam pelajaran kali ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Cara membuat atau memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah. Misalkan kalau daerah kita, mohon maaf, kerupuk. Kalau daerah Sedayu ini, bagaimana sih langkah-langkah membuat kerupuk? Kalau makanan khas Gresik, pudak, bagaimana sih prosedur membuat pudak? Itu contohnya. Teksnya bagaimana supaya orang lain yang bukan orang Gresik bisa membuat pudak. Nah, makanya kalau di makanan itu ada namanya apa? Resep. Nah, itulah juga termasuk teks prosedur. Atau kalau di labelnya obat, cara mengonsumsi obat itu juga termasuk teks prosedur. Baik, targetnya adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Bisa dari koran, dari buku, atau mungkin dari penjelasan seorang yang sudah ahli. Misalkan kamu datang langsung ke orang yang ahli membuat pudak, kemudian kamu wawancarai,
Ya, itu berarti kalau kalian peroleh dari dengan cara mendengar. Targetnya atau indikatornya adalah ini, menyimpulkan, mohon maaf, ya ini, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara. Jadi mengidentifikasi, kita bisa menentukan, memahami, memilah-milah, itu mengidentifikasi. Teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan dari berbagai sumber yang dibaca ini. Ini adalah indikator sebagai bukti bahwa kita telah memahami pelajaran hari ini. Nah, dalam pertemuan pertama ini, coba kamu baca ini, kamu perhatikan gambar ini. Ini apa? Ya, kegiatan orang membatik. Itu juga harus ada prosedurnya. Kalau tidak ada prosedur, langkah-langkahnya tidak diikuti, mungkin hasilnya kurang bagus atau mungkin tidak jadi sama sekali. Sering kan kita membuat roti tapi tidak jadi. Ya, itu berarti apa? Prosedurnya tidak dilewati dengan baik. Pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedur yang hari ini akan kita pelajari. Bagaimana, ada pertanyaan? Baik, jadi teks prosedur itu sebenarnya banyak sudah ya, di ibu-ibu kita ada resep, ada label obat, itu termasuk teks prosedur. Nah, mengenai apa? Bisa, kalau ini apa? Membuat sesuatu. Kalau prosedur memain gitar, berbaik memainkan alat. Kalau menendang bola di sepak bola berarti apa? Melakukan sesuatu. Ini membuat sesuatu. Kalau wudhu berarti melakukan sesuatu. Kalau menggunakan gadget atau HP itu berarti memainkan atau menggunakan alat. Itu juga harus ada prosedurnya, ya. Definisi dan tujuan teks prosedur, fungsi sosial teks prosedur, jenis teks prosedur ini yang akan kita pelajari hari ini. Baik, apa sih teks prosedur itu? Oke. Teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kalau bentuk prosedurnya itu tulis berarti pada pembaca. Kalau lisan itu berarti pendengar. Seperti orang yang sedang sales barang, mendemokan, dia kan pasti lisan. Berarti kita sebagai pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk, apa Nana? Petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui rangkaian tindakan atau langkah-langkah. Misalkan, mohon maaf, kita yang kurang sering ke kota, ke gedung-gedung yang ada apa itu? Liftnya ya. Ada eskavator atau lift itu ya, tangga yang bisa berjalan. Ada petunjuknya itu. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa lambang, ikon begitu, bisa warna. Itu namanya petunjuk. Di jalan raya juga ada petunjuknya, ada lampu lalu lintas. Berupa apa? Kadang berupa tulisan rambu-rambu. Tapi kalau lampu berupa apa? Warna, merah, hijau, kuning, itu adalah petunjuk, ya kan ya. Nah, langkah-langkah supaya kita tidak salah untuk melakukan sesuatu. Fungsi sosial teks prosedur apa? Menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contoh, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman atau membuat minuman rempah-rempah. Itu namanya adalah apa? Fungsi sosial, yaitu apa? Menginformasikan supaya anak-anak, murid-murid tidak salah dalam melakukan. Guru atau orang tua wajib memberitahu bagaimana cara wudhu dengan baik. Itu orang tua. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Itu namanya fungsi sosial. Jenis teks prosedur. Teks prosedur ada berapa ini? Nah, ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Ingat, ada berapa jenis teks prosedur? Betul, 1, 2, 3. Jadi yang pertama adalah
tek prosedur membuat sesuatu, tek prosedur memainkan alat atau sesuatu, tek prosedur melakukan sesuatu. Contoh yang termasuk tek prosedur membuat sesuatu, membuat layang-layang, membuat soto Makassar, membuat wedang ronde, membuat pisang goreng, pisang keju, pohung keju, singkong keju, membuat kerupuk, membuat otak-otak. Tek prosedur memainkan, bermain seruling, bermain gangsingan atau istilahnya kekean, bermain gamelan. Nah, itu berarti harus ada. Contoh, kalau kita akan blender buat jus, itu kan alatnya harus ada, langkah-langkahnya. Kalau tidak bisa bahaya, bisa konslet itu nanti, ya kan ya. Maka perlu adanya banyak tek prosedur petunjuk menggunakan alat tersebut. Yang terakhir, melakukan suatu, menarik pucuk-pucuk, menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Kalau tidak, ya tidak akan keluar. Makanya perlu diberi petunjuk di situ, bisa berupa kalimat, bisa berupa lambang-lambang, gambar-gambar, atau berupa warna-warna. Itu namanya petunjuk. Baik, jelas anak-anak ya? Ada berapa tek prosedur itu? Ada 3. Ada tek prosedur membuat sesuatu, tek prosedur memainkan alat, tek prosedur melakukan sesuatu. Nah, ini di buku kalian. Apa ini? Cara memainkan sesuatu. Berarti apa? Ini. Ya kan? Iya. Nah, ini contohnya. Cara mainkan apa ini? Angklung. Nah, musik angklung dari Jawa Barat. Angklung merupakan, diberi pengantar dulu, baru ini. Begini cara mainkan angklung. Ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di buku kalian. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Setelah dibuka ada pengantarnya, intinya, langkah-langkahnya apa, kemudian diberi penutup, ya kan? Ini yang apa? Cara memainkan suatu berarti yang ini. Memainkan ini, ya kan ya, yang tek prosedur memainkan. Berikutnya, membuat obat tradisional insomnia. Nah, ini pengantarnya. Oh, kalau membuat berarti ada bahannya, 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, 600 cc air. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. Berarti apa ini? Kalau di sini cara membuat sesuatu. Kemudian yang nomor 3, melakukan gerakan. Nah, ini berarti yang ini tadi. Yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, ini cara melakukan gerakan tari tortor. Ini pengantarnya. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Ambil posisi, kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Nah, harus jelas. Kalau tidak jelas, bingung nanti yang melakukan. Misalkan senam, juga harus ada petunjuknya seperti ini, ya kan? Kemudian, nah ini, tolong dikerjakan soal latihan 1, kemudian soal latihan 2. Saya kira demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Materi pelajaran ini dirangkum atau diambil Pak Anwar dari beberapa buku, ada 3. Yang pertama adalah buku Bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint yang ditulis oleh Bu Ika Stianingsih dan kawan-kawan. Yang kedua buku Bahasa Indonesia kita, buku paket dari Kemendikbud yang ditulis oleh Ibu Titi Arsyati dan kawan-kawan. Yang terakhir adalah modul PKP bagi guru-guru SMP tek prosedur yang ditulis oleh Bapak Aji Setiaji yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud, diterbitkan pada tahun 2019. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sehat selalu. Kelas 7 UPT SMPN 30 Gresik, ya, maju terus, saya terus semangat. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.